Sudah? Yakin sudah? Nah, bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Apakah sehat? Sudah sehat Bu. Sehat, oke. Sebelumnya Ananda tadi ke sini naik apa gitu? Tadi saya kesini naik angkot. Oke, rumahnya di mana ya? Rumah saya di gang sebelah Bu. Oke, yang sebelah. Sebelumnya apakah Ananda sudah kenal dengan ibu? Belum Bu. Oke, maka dari itu kita perkenalan dulu terlebih dahulu agar kita saling mengenal satu sama lain dan enak juga kita dalam berbicaranya. Oke, kita perkenalkan nama Ibu Dara Putri Tanjung. Ibu biasa dipanggil Ibu Dara. Ibu berasal dari Kabupaten Padang Palembang. Saya silakan kepada Ananda. Ibu, perkenalkan nama saya Fauzia, bisa dipanggil Hasna Bu. Saya dari Tanjung. Oke, Hasna Fauzia dari Tanjung. Oke, nah tujuan Hasna menemui Ibu dalam apa ya Hasna? Sebenarnya Bu, saya mau konseling. Konseling, oke. Sebelumnya Hasna sudah pernah melakukan konseling atau pernah mendengar kata-kata dari konseling? Saya sebelumnya cuma pernah mendengar Bu, tapi belum pernah melakukan konseling sebelumnya. Oke, pertama Ibu jelaskan ya, bahwasanya konseling itu adalah layanan atau bantuan yang diberikan guru BK atau konselor kepada klien untuk mengentaskan sebuah permasalahan yang mungkin dialami oleh kliennya, baik dari masalah pribadi atau masalah di dalam dirinya, sosial atau di lingkungannya, belajar dan juga karirnya. Nah, tujuan dari konseling ini seperti yang dijelaskan tadi itu untuk mengentaskan sebuah permasalahan. Apakah Hasna paham? Paham Bu? Oke, sebelumnya di dalam melakukan konseling ini Ibu harapkan dalam melakukan konseling ini apakah Hasna sudah sukarela datang menemui Ibu? Alhamdulillah sukarela. Oke, sukarela ya. Nah, di dalam melakukan konseling ini Hasna tidak perlu takut dan cemas dalam menceritakan permasalahan atau cerita yang ingin Hasna ceritakan kepada Ibu, karena apapun yang Hasna sampaikan tidak akan Ibu sampaikan kepada pihak manapun atau tidak kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dan juga Ibu harapkan Hasna terbuka agar cerita atau permasalahan yang Hasna alami bisa terentaskan dengan baik dan tercapai tujuan dari konseling kita ini. Apakah Hasna paham? Insya Allah. Oke, apakah Hasna sudah siap untuk lanjut kepada sesi selanjutnya? Siap Bu. Oke, nah sekarang Hasna silakan Hasna untuk menceritakan apa keluh kesah Hasna kepada Ibu dan Ibu akan siap mendengarkannya. Jadi Ibu akhir-akhir mungkin karena menunjukkan semester aku merasa kayak berat banget gitu kuliah Ibu, karena mungkin dari awal juga tugas langsung dari Ibu, jadi semester kami belum semua tambah lagi tugas-tugas dadakan seperti ganti luas atau tugas lain gitu. Jadi itu kayak pas saat tugas banyak selalu merasa kayak ruginya kayak rugi gitu, kenapa kan ada kemarin bikin, kenapa sih buat pasal yang mau kuliah gitu. Nah pada saat itu tuh kayak berdekat kepada diri sendiri itu seperti kayak stres sama bumbu, kayak makan tuh malas, tidur terganggu gitu, dan emosi itu tidak stabil karena kayak pernahnya marah-marah aja gitu. Oke, apa yang menyebabkan Hasna bisa mendapat tugas seperti itu? Yang menyebabkan Hasna mendapat tugas itu mungkin kayak pertama itu mengambil tugas sore. Jadi bukan yang tugas itu kayak masih ada waktu besok kan tugas itu, kenapa terus sekarang gitu. Yang merasa mengenai tugas itu mungkin karena satu pikiran waktu dalam mengumpulkan tugas itu masih lama dan masih panjang gitu, sehingga kita kayak masih bisa main sama teman gitu, masih bisa sekali pulang dulu atau sekali pergi gitu. Oke, Ibu paham dengan apa yang Hasna sampaikan, bahwasanya Hasna menganggap bahwasanya tugas ini masih lama dikumpulkan, masih bisa Hasna bermain-main gitu.
atau men-scroll sosmed gitu. Padahal tugas itu sangat penting dikerjakan. Nah, kalau menurut Hasna, apa sih dampak dari kita menunda tugas tersebut? Dampaknya sangat banyak Bu. Bisa dampaknya itu bagi keistirahat itu kayak lebih mudah stres gitu Bu. Makan malas makan Bu. Nah, habis itu tidur tuh kayak terganggu gitu Bu. Dan kalau bisa tuh mungkin kayak mood-moodan jadinya Bu. Dan emosi itu kayak mudah bergejolak gitu, mudah marah gitu. Oke, kalau itu dampak negatifnya bahwasanya mudah marah atau malas makan dan susah tidur juga. Nah, kalau begitu apa yang membuat Hasna masih menunda tugas gitu? Karena Bu, jadi setelah mengambil keputusan kemarin itu rasa jalannya itu cuma sebentar Bu sampai tugas siap. Nah, pada saat kami satu itu Bu, pasti siap Bu, kemudian berpaham Bu. Jadi gimana pun pas kami satu itu Bu dipaksain paham, jadi saya juga gimana caranya. Oke, kalau begitu menurut Hasna masih maksimal nggak hasilnya kalau tugas itu dibuat di rumah satu gitu? Enggak Bu, karena kalau dibuat yang satu itu kayak mungkin lama itu pengalaman, cuma 2 halaman gitu Bu, itu pun asal-asalan gitu. Oke, nah jadi kalau begitu apa sih yang membuat Hasna kayak lebih menunda tugas, padahal kan Hasna tahu dampaknya gitu, banyak baik dari dampak kesehatan ataupun dampak lainnya gitu. Tugas itu tidak sempurna. Apa sih yang membuat Hasna selalu mempertahankan untuk selalu menunda tugas itu? Mungkin yang merasa bertahan tugas itu karena kayak merasa tugas itu pasti akan siap gitu, nggak boleh kita masih kerja ada Bu. Nah jadi pertahanan itu mungkin kayak lebih enak, lebih menikmati semasa kayak enak aja gitu daripada tugas. Oke, kalau begitu, kalau seandainya Hasna membuat tugas hamil 1 hari misalnya, kan hasilnya nggak maksimal gitu kan. Nah, kalau nilai Hasna misalnya rendah, apa sih perasaan yang timbul di diri Hasna gitu? Perasaan timbul itu kayak sedih gitu Bu, kayak kok bisa ya sebenarnya ini, padahal tahu kesalahan sendiri gitu. Kayak merasa sedih Hasna karena nilai yang rendah mungkin di luar ketika berbagai nilai gitu. Nah, kan Hasna udah tahu gitu apa dampaknya, baik karena mungkin nilai rendah, baik dampak kesehatan ataupun dampak lainnya. Nah, apakah Hasna tidak pernah terpikirkan bahwasannya banyak dampak positif dari kita tidak menunda tugas gitu? Kalau pikiran mungkin pernah dulu, tapi nggak pernah dulu coba gitu. Cuma misalnya cuma 1 hari sekali aja sekarang lama kita tugas. Oke, hanya balik 1 minggu gitu. Terus kembali lagi seperti itu. Nah, kalau menurut Hasna, apa sih dampak positif dari kita tidak menunda tugas? Dampak positifnya itu kayak kita tuh lebih nggak terlalu stres gitu Bu pada saat kamu mulai tugas. Nilainya itu tinggi gitu Bu, karena tiba-tiba itu kayak emang sesuai dengan referensi dan sesuai dengan prioritas awalnya. Menurut Hasna itu hal yang baik atau tidak? Baik Bu. Nah, kalau Baik Bu, karena dampak positif itu sangat banyak bagi saya. Nah, kalau gitu apa sih yang membuat Hasna tidak mau mencoba gitu? Bukan alasan tidak mau mencoba Bu, tapi kayak konsisten dan susah Bu, karena mungkin manajemen waktunya juga mungkin agak nggak terlalu teratur gitu. Oke, menurut Hasna cara kita agar konsisten dengan waktu apa harus kita lakukan gitu? Mungkin
dari kita tidak lalai dalam membuat tugas atau kita tidak menunda tugas. Nah, kalau begitu kapan Hasna akan melakukan hal tersebut? Itu lakukannya setelah pulang dari minggu, karena saya juga mau semester tersebut, jadi harus semua tugas itu harus aku dan harus kumpul semua tugas tadi. Oke, Hasna akan membuat tugas tepat waktu gitu. Nah, apakah ada lagi yang ingin Hasna sampaikan? Tidak dulu. Oke, tidak. Nah, dari sesi konseling ini, apa sih yang dapat Hasna pahami dari melakukan konseling ini? Dan setelah pahami Bu, kalau rasanya itu karena kalian tidak baik bagi diri sendiri. Dan Pak itu bisa positif, bisa fisik Bu, dan semua tugas tadi. Hasna akan membuat tugas tepat waktu gitu. Nah, apakah ada lagi yang ingin Hasna sampaikan? Tidak dulu. Oke, tidak. Nah, dari sesi konseling ini, apa dapat Hasna pahami dari melakukan konseling ini? Dan setelah pahami Bu, kalau rasanya itu karena kalian tidak baik bagi diri sendiri. Dan Pak itu bisa positif, bisa fisik Bu, dan juga psikisnya Bu, seperti kayak fisik makan terganggu gitu Bu. Nah, kalau psikis itu kita bisa cemas dan juga penuntutan gitu Bu. Nah, banyak sekali cara yang bisa saya lakukan Bu untuk mengurangi prokrastinasi ini Bu. Salah satunya saya membuat jadwal harian gitu Bu, karena biar hidup itu terarah dan jadwal pelajaran itu jelas kapan aku belajar, kapan aku bertugas, kapan aku belajar. Oke, paham sekali apa yang Hasna jelaskan, bahwasanya terdapat Hasna pahami dari konseling ini bahwasanya menunda tugas itu banyak dampak negatifnya, yaitu dari mulai fisik kita, psikis kita, yaitu mungkin kita malas makan atau merasa cemas, nilai rendah gitu kan. Dan dampak positifnya banyak yang ditimbulkan, dampak positif dari kita lebih dekat dalam mengerjakan tugas, seperti kita lebih banyak memiliki waktu, nilai kita mungkin lebih maksimal karena kita mengerjakannya secara maksimal. Oke, dari hal tersebut, apa perasaan Hasna dalam melakukan konseling ini? Perasaan itu mungkin sudah mulai lega gitu Bu, karena sudah mengetahui gimana hidup kalian Bu. Dan juga senang Bu, karena perasaan sudah terletakkan. Ya, Hasna merasa senang dan setelah Hasna dapat terletakkan. Oke, bagaimana tindakan Hasna selanjutnya agar Hasna tidak mengalami prokrastinasi lagi atau sering tepat waktu dalam membuat tugas itu? Di generasi kedepannya mungkin lebih manajemen waktu dengan daftar manajemen daftar kegiatan sehari-hari gitu. Dan saya juga mulai dengan hal lebih kecil dulu, kayak mengurangi bermain HP dengan membagi dengan tugas. Oke, bagus sekali ya. Dari yang Hasna sampaikan tadi, bahwasanya Hasna akan melakukan lebih banyak meluangkan waktu dalam membuat tugas tanpa melalaikannya, dan juga lebih banyak dan juga lebih mengurangi dalam pemakaian HP agar tugas Hasna ini tidak lalai. Oke, bagus sekali. Ibu sangat senang mendengarnya. Semoga Hasna bisa menerapkan hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari Hasna agar Hasna tidak lalai